Ya, Saya melihat dari rekam jejak itu Yes. tidak tertutup kemungkinan Oke. Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap Prof. Suryo CS. Padahal sederhana caranya dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana. Ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada. Ijazah aslinya mana? Inisiasinya menunjukkan ijazah asli kepada khalayak, kepada publik. Dan kalau itu kemudian dilihat semua, ditunjukkan kepada ahlinya, dan bisa dinilai bersama-sama, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan juga bisa melihat aslinya, maka bisa selesai di luar pengadilan. Tentu ada mediatornya, tentu ada pihak-pihak yang bisa memverifikasinya. Tapi persoalannya kan ketika ini tidak dilakukan. Oke, saya undang langsung dari Melbourne, Australia. Ini beda 4 jam, kurang lebih jam 12 malam nih. Bung Profesor Denny Indrayana. Prof Denny, selamat malam. Selamat malam, Aiman. Jam 12 malam di sana ya? Jam 12 malam. Oke, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, sebentar saja mungkin. Prof Denny, kenapa Anda tiba-tiba masuk dalam pusaran arus kuat ini? Ya, Anda menjadi pengacara, bukan udah resmi ya? Tim kuasa hukum, pengacara atau apa ini? tim kuasa hukum, Prof. Surya dan kawan-kawan. Oke. Anda bisa jelaskan Prof Denny, kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam pusaran ini? Begini, ada alasan pribadi ya. Bagi saya tidak sulit untuk melihat karakter kriminalisasi dan intimidasi dari satu perkara pidana akhir-akhir ini. Baik. Saya sendiri mengalami itu. Hampir 11 tahun menjadi tersangka. Dan biasanya itu berkaitan dengan atau beririsan dengan advokasi berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Jadi ada panggilan pribadilah untuk kemudian mengadvokasi isu ini. Yang kedua, isu ini menurut saya sudah terlalu lama, sudah banyak memakan korban, sudah ada yang masuk penjara. Dan saya ingin memberi perspektif yang berbeda kepada publik. Di samping persoalan isu hukum pidana yang pasti tidak bisa dikesampingkan, ada sisi hukum tata negara yang saya geluti, bagaimana politik hukum pemidanaan seharusnya juga tidak prosedural gitu. Jadi kalau kemudian kita hanya berkutat kepada pentersangkaan, penahanan, 2 alat bukti, itu seolah-olah kita melihat politik hukum pidana kita baik-baik saja. Padahal kalau terkait dengan kepolisian misalnya, hari ini kita dihadirkan dengan politik presiden yang membentuk tim percepatan reformasi kepolisian yang dengan kasat mata, dengan terang benderang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia mengamini kerisauan publik ada masalah dengan kepolisian kita. Logikanya adalah jika di kepolisian dari sisi lembaga kepresidenan saja ada masalah, bagaimana kita bisa meletakkan kasus ini hanya dari sisi pidana saja? Tidak cukup. Karena itu saya ingin menarik dia satu langkah lebih awal bahwa memang ada persoalan yang lebih mendasar terkait dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Bagaimana harusnya kita memasukkan juga perspektif hukum tata negara. Seharusnya kepolisian diberikan ruang yang seluas mungkin untuk independen. Seharusnya di luar proses pengadilan masih ada sisi non pemidanaan yang harus dikedepankan. Tadi ditanyakan, apakah proses ini harus melalui hakim, melalui persidangan? Tidak. Siapa mengatakan harus melalui hakim, melalui persidangan? Pak Jokowi bisa dengan inisiasinya menunjukkan ijazah asli kepada khalayak, kepada publik. Dan kalau itu kemudian dilihat semua, ditunjukkan kepada ahlinya, dan bisa dinilai bersama-sama, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan juga bisa melihat aslinya, maka bisa selesai di luar pengadilan.
Tentu ada mediatornya, tentu ada pihak-pihak yang bisa memverifikasinya. Tapi persoalannya kan ketika ini tidak dilakukan. Oke, Prof, begini Prof. Betul, ya. Iya, saya ingin tanya tadi saya tertarik dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy Suryo. Kalau tidak salah saya mendengarkan itu dari Anda, betul? Betul. Oke, Anda bisa jelaskan di mana dugaan kriminalisasinya? Satu, tadi saya berpengalaman menghadapi secara pribadi menghadapi kriminalisasi ya. Dan saya tahu karakter kriminalisasi itu apa. Dan dia beririsan dengan juga sifat-sifat intimidatif. Karena itu saya mengambil keputusan untuk melakukan advokasi ini. Kenapa begitu? Karena seharusnya kalau ingin tidak melakukan pendekatan pidana, Pak Jokowi bisa dengan mudah kok menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa sih harus disembunyikan? Kenapa harus ditutupi? Kenapa harus melakukan prosedur yang sedemikian rumit? Sampai sekarang kan semua menjadi prosedural. Di Komisi Informasi itu akhirnya UGM mengatakan tidak bisa memberikan, itu sudah serahkan ke kepolisian. Kepolisian mengatakan dalam proses penegakan hukum. KPU juga mengatakan dengan berbagai alasan prosedural. Semuanya kan akhirnya berlindung di alasan prosedural. Padahal, ini saya udah nunggu nganggur nih. boleh saya teruskan, Pak? Iya, nanti sebentar, Bang Sugeng. Terus saya ini mau menyampaikan soal kriminalisasi. Bang Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Tapi saya beri kesempatan pada Prof Denny dulu. Silakan Prof Denny, selesaikan. Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, Pak Jokowi kan latar belakangnya kalau dari sisi tata negara saya, Mas Aiman, itu cukup terang lah bahwa beliau punya rekam jejak ya. Kalau kita lihat contoh saja yang saya dalami betul, Pilpres 2024, mohon izin ya, kenapa saya punya dugaan itu, ya kalau sejalan dengan politik kepemilian beliau, maka koalisinya akan aman dari kasus-kasus korupsi. Tapi kalau berseberangan, lihat menteri-menteri Nasdem, maka akan ada kasus-kasus korupsi yang muncul. Nah, itu bentuk-bentuk kriminalisasi dengan kepentingan politik. Saya melihat dari rekam jejak itu tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap Roy Suryo CS. Padahal sederhana caranya, dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana, ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak, dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada, ijazah aslinya mana? Dan itu tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan dikatakan melakukan tindak pidana, padahal ijazah palsu yang dijadikan dasarnya sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Betul, itu menjadi tidak fair. Ada pendekatan begini di kepolisian, Mas Aiman, yang saya ingin juga seharusnya konsisten dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ada kasus dugaan tindak pidana korupsi dan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu merasa ada pencemaran nama baik dituduhkan kepada dia dari pihak lain yang melaporkan misalnya, maka kepolisian itu pernah zaman Pak Tito Karnavian mengeluarkan satu rujukan, Pak Nasrullah nanti mungkin bisa dikonfirmasi sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus pencemaran nama baiknya di hold dulu, dibuktikan dulu tindak pidana korupsinya ada atau tidak. Karena kalau tindak pidana korupsinya terbukti, tidak ada pencemaran nama baik. Kalau tindak pidana korupsinya tidak terbukti, baru kemudian kasus pencemaran nama baiknya jalan. Di pengadilan maksudnya ya? Dibuktikan dulu korupsinya. Harusnya logika yang sama dilakukan juga terhadap dugaan ijazah Pak Jokowi, karena ada ancaman pencemaran nama baik juga. Yang terakhir, Bang Aiman, saya mendengar betul ya beberapa podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM. Saya belum pernah mendengar Rektor UGM mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli. Yang saya dengar kemarin, saya buka lagi itu podcast yang saya dengar adalah kemarin ada rektor, wakil rektor sama dekan Fakultas Kehutanan UGM yang saya dengar podcastnya. Mereka ditanya berkali-kali bagaimana ijazah asli Pak Jokowi. Mereka bilang ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Yang dikatakan oleh rektornya adalah beliau menyelesaikan program S1-nya di UGM. Tapi ijazah aslinya pada saat ditanya di mana, ada di Pak Jokowi, yang bersangkutan sudah diserahkan. Salahnya di mana itu, Pak Prof Denny? Salahnya adalah ketika
kita menyimpulkan bahwa ijazah yang ada di Pak Jokowi asli, belum tentu. Oke. Padahal UGM nggak pernah ngomong itu. UGM Tapi tidak kan pernah kalau mengatakan, gini. UGM tidak pernah mengatakan, maaf, saya tadi malam mengulang-ulang Oke, betul. itu. Tapi kan bahwa Pak Jokowi lulusan terbaik, salah satu lulusan terbaik UGM itu pernah dikatakan oleh rektornya. Pak Jokowi lulusan membanggakan UGM. Pak Jokowi lulus sampai selesai di UGM kan asumsinya punya ijazah. Benar, itu asli. Narasi asli aja kali yang belum ada. Boleh saya selesaikan ini? Silakan. Berkali-kali tadi kita mengatakan, UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak pernah. Kalimatnya adalah Pak Jokowi dengan data-data yang di UGM itu menyelesaikan programnya. Tapi ketika ditanya ijazahnya asli atau tidak, rektor kemarin mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mesti menunjukkan apakah asli atau tidak. Karena begini Bang Aiman, saya pernah bertanya ke teman-teman, apakah ini yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kemungkinan apa? Informasi yang saya dapat, dan itu harus dikonfirmasi. Ini cuma contoh bahwa asumsi itu belum tentu benar. Bahwa kalaupun Pak Jokowi betul menyelesaikan programnya di Fakultas Hukum Kehutanan, tidak berarti ijazah yang beliau pegang itu asli, karena pernah hilang. Oke, nanti kita bisa bicara. Jadi ada yang mengatakan ijazahnya hilang dan beliau kemudian melakukan proses yang tidak sesuai dengan administrasi. Udah. Jadi Saya rasa terlalu panjang juga penjelasannya Bang Denny. Baik, saya paham. Nanti kita bahas. Tapi soal kriminalisasi dulu, Pak Sugeng. Sugeng, silakan. Saya lihat nih. Ada dugaan kriminalisasi di kasus Roy CS. Dulu lah saya mau bilang ya. Ini sebetulnya perkara ini harus dipandang pertempuran dua belah pihak ya. Medan pertempurannya sudah ada. Satu pihak ini sedang mencari penumpang-penumpang baru, kemudian diskusi ya. Padahal forumnya sudah ada, harus dihadapi gitu loh. Hukum maksudnya? Ya iya forumnya, karena yang dibawa oleh pihak Roy Suryo itu adalah masalah tuduhan hukum. Pakailah ahli hukum tata negara, hipotesis lah, asumsi lah, ya, gitu loh. Medan pertempurannya sudah disiapkan di pengadilan, Anda harus siap gitu loh. Oke ya, itu dulu ya. Terlalu banyak diskusi. Yang kedua, kalau yang namanya harusnya apa, Bung Sugeng? Ya? Harusnya apa? Nah, yang kedua nih, harusnya taburan. Ya, harusnya mereka mempersiapkan bahwa medan tempur itu sudah ada pakemnya, ya. Kalau kita mau bahwa ini sebagai hukum positif, ya kau maju dalam pertempuran itu dengan gagah berani, ambil resiko bertarung di sana, ya. Tidak kemudian dengan berdebat-berdebat yang tidak perlu menurut saya di timnya ya. Nah, sekarang kriminalisasi. Kriminalisasi itu sebetulnya kalau dalam istilah akademisnya itu adalah kewenangan negara untuk merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kemudian dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Di sini kalau mau dituduhkan tadi ya, itu sebetulnya misuse of criminal law ya, penyalahgunaan hukum pidana kalau mau dituduhkan ya. Tetapi menurut saya juga harus diperhatikan ya. Tadi kan ini ilmiah apa tidak nih perkara ini? Ini perkara ilmiah. Ya. Kasus Roy Suryo ilmiah? Ilmiah. Bukan penyebaran fitnah? Bukan. Satu. Ya begini ya maksud saya. Kalau ilmiah nggak bisa diproses hukum. Tunggu dulu. Hukum pidana itu ilmiah tidak? Iya betul. Ilmiah hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana itu menyatakan bahwa, ini teori hukum pidana ya, yang dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan. Jadi di dalam teori hukum pidana, siapa yang melakukan perbuatan memenuhi unsur delik bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Itu ilmiah pertama, ya. Ini adalah hukum material, ya. Ilmiah keduanya bahwa untuk memproses tersebut harus ada hukum acaranya, yaitu KUHP, sistem peradilan pidana ini, ya. Pihak Jokowi sudah menempuh itu. Pihak di sini masih diskusi mencari jalan tata negara lah, isu korupsi lah. Buktikan isu korupsinya biar juga diproses gitu loh. Jadi sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHP yang kemarin ya, ini ilmiah. Ya. Ilmiah sistem peradilan pidana di mana ada yang namanya due process harus dihadapi. Baik, sebentar. Nah, yang ketiga nih saya mau tambahkan sedikit nih ya.
tadi kan disinggung ya. Ada yang bilang ahli tata negara bilang harus dibuktikan dulu aslinya. Forumnya itu sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Aristo. Pasal 311 KUH pidana ya, itu menyebutkan salah satu unsurnya bahwa hakim akan mempersilahkan untuk kepentingan umum terdakwa membuktikan tuduhannya. Ya, ini bunyinya nih, ya. Membuktikan tuduhannya. Di situ ada forum dia untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini medan pertempurannya sudah ada. Mereka harus mempersiapkan ahli-ahli argumentasi-argumentasi untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ijazah yang mereka tuduhkan palsu itu memang palsu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga. Ini pendekatannya ilmiah, ya. Misalnya, Rismond itu ahli digital forensik. Tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa. Karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan kalau perlu guru besarnya dari Jepang, ya, yang mengajar dia. Ya, dia harus menghadirkan ahli lain untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara, ya, bicara melambung-lambung, ya. Karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Oke. Selesai. Boleh saya komentar? Silakan, Betul. Prof Denny, silakan. Prof Denny, silakan. Biar jelas ya, Ya, sudah. Sugeng ini kan. Boleh saya bicara Bung Aiman? Enggak, Silakan, ya, silakan. Sugeng ini caleg PSI, jadi udah wajar aja Loh. dia ngomong gitu. Iya, itu Nggak ada berarti hubungannya, nggak ada menyerang. hubungannya, Bang Anda harus Kefli. menyerang Nggak ada saya. hubungannya Nggak bisa dong. Anda Pendapat harus menyerang hukum. saya. Pendapat hukum dong. Argumentasi saya dong. Iya dong, jangan Gitu loh. diserang-serang. Anda harus menyerang argumentasi saya, ya. Bro, latar belakang itu menentukan argumentasi. Udahlah, Anda dari PSI. Saya membuka kunci Ngapain tadi bisa, sebetulnya, nggak bisa ya. gitu. Kalau Anda murni police SWOT, Anda nggak ngomong begitu. Loh. Udahlah. Yang mana yang harus Anda challenge di dalam Yang mana? bagian proses penyidikan yang harus saya kemudian komentari juga. Coba. Dalam keseluruhan Anda itu kan mendukung pihak sana. Ya sudahlah. Enggak, bukan. Kita hargai udahlah. Saya harus Anda mau kemudian membantah Denny seolah-olah Denny harganya nggak ada apa-apanya. Bukan, Udahlah, kita ya. saling hargai ilmu Ini- aja, ya kan? Nah, oleh Kalau karena Anda dari itu saya PSI katakan, dan ya. Anda mau membela orang Jokowi, ya silahkan saja. Udah, this is your job. Ya, From enggak, udah, PSI begini aja. to Jokowi. Begitu Sudah. loh, begini ya. Jadi Gini loh ya. dah. Anda ini ya, kalau kita menutup latar belakang itu, maka kemudian salah satu Begini, integritas ya. seseorang adalah berani mengungkapkan siapa dia. Anda ngomong Loh, iya, wow dan lain sebagainya. saya seolah-olah benar polisi. bahwa Ternyata saya Anda di PSI, saya tapi lihat. Ih, caleg PSI. Udah. Argumentasi saya dong harus Anda bantah. No way. Ya. Gitu loh ya. Ya udah, ini haknya. Oke. Itu Ya, loh. Oke, ke Prof Denny dulu. soal Karena tadi posisi, sampai itu hak politik saya. Ini ya. ini hak politik saya untuk menyatakan. Oke. Hak politik Anda, karena itu saya hargai. Sebagai PSI Anda mendukung Jokowi. Sudah selesai kan? Saya Karena itu sedang publik berbicara jangan ditipu. soal ilmiah. Anda menipu Ya. publik kalau Ya. begitu caranya. Saya bicara ilmiah. Ini perkara Oke, pidana, oke, nanti. bukan Prof Denny, perkara silakan, Prof Denny. tata negara. Ya. Terima kasih Bung Aiman. Jadi Ya. begini, tadi ini kalau diterus-teruskan seperti itu, padahal maaf bapak-bapak rakyat Indonesia yang menonton ini, izinkan saya meletakkan perspektifnya kenapa hukum tata negara itu penting. Karena coba bayangkan kalau dibaca secara menyeluruh ya, secara lebih komprehensif, tidak hanya sisi praktis pidana saja. Yang dihadapi oleh Rosyurya dan kawan-kawan ini sekarang bukan hanya Pak Jokowi kalau kubu-mengkubu. Pak Jokowi menyerahkan persoalannya ini ke kepolisian. Dari sisi perspektif pidana itu selesai. Dari sisi perspektif tata negara, bagaimana relasi polisi hubungannya dengan Kapolri hubungannya dengan Pak Jokowi di Solo, bagaimana relasi Pak Jokowi dengan Prabowo, bagaimana seterusnya, itu letak pidananya menjadi patut dipertanyakan sebagai satu otoritas yang apakah bisa independen
menyelesaikan persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak bisa. Kalau hanya dikatakan bawa ke pengadilan, nanti buktikan di pengadilan, itu adalah pengadilan yang betul-betul ideal, pengadilan pidana yang betul-betul berjarak, bisa menjaga jarak kepolisiannya dari Pak Jokowi. Apakah bisa Kapolri Roy Suryo yang punya hubungan personal dengan Pak Jokowi sejak di Solo menjaga jarak untuk memberikan ruang juga bagi Roy Suryo membela dirinya? Tadi betul teman terpidana dari yang mengatakan bahwa bagaimana bisa Roy Suryo untuk menilai ketika bukti jasa aslinya saja tidak ditunjukkan kepada beliau. Jadi hal-hal semacam ini tidak bisa diletakkan hanya dari kacamata pidana. Memang harus dilihat dari kacamata yang lebih luas. Salah satunya adalah relasi kekuasaan tata negara antara kepolisian dengan Pak Jokowi, bahkan dengan Presiden Prabowo yang sedemikian dekat. Bagaimana bisa kita hanya meletakkan hukum pidana di tengah relasi yang tidak fair itu? Jadi menurut saya menjadi sangat penting kemudian untuk menghadirkan logika-logika semacam ini ke hadapan publik, bahwa logika pidana prosedural saja tidak menyelesaikan masalah. Karena itu seharusnya Pak Jokowi mengambil inisiatif sebagai negarawan menunjukkan ijazah aslinya, dan itu tidak kemudian menarik bangsa ini selama bertahun-tahun. Jadi Bang Denny izin sebentar, saya tidak memotong Bang Denny ya. Saya cuma mau menyampaikan gini. Sebentar Bang Denny. Saya kemudian Bang Denny, kalau kita berbicara dalam perspektif bahwa kemudian harus Pak Jokowi yang legowo, memperlihatkan dan lain-lain. Pernah nggak sih kita memikirkan seorang Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 itu sebagai korban fitnah saat ini? Bagaimana situasi kebatinan beliau, ya kan? Bagaimana keluarganya, ya kan? Ini kan kita hanya berpatok pada ini harus legowo, seolah-olah di bola balik nih. Yang mana yang menuduh ijazah palsu, ya, yang melakukan tindak pidana yang saat ini sudah menjadi tersangka, ya kan? Kemudian kita tidak pernah memikirkan nih korban yang dari tahun 2020 Februari itu sudah mengalami fitnah ini terus menerus sampai sekarang, gitu loh. Ini kita jangan lihat perspektif selalu pada tolak ukurnya Roy Suryo CS saja, bos. Itu nggak fair itu. Korban itu. Ya nggak fair menurut saya, Bang. Ketika Anda melihat kacamatanya itu hanya pada titik bagaimana seorang Roy Suryo melakukan tindak pidana yang harus diakomodir oleh perspektif pandangan keahlian Anda. Kan itu persoalannya. Aiman, boleh saya sedikit bahwa bagaimana korban ya difitnah, ya kemudian Anda pernah nggak, Anda kan pernah menjadi korban tersangka atau apa juga kalau nggak salah 11 tahun tadi, iya kan? Nah, seperti apa gitu loh. Bung Ade, begini, jangan dilihat dalam kasus Pak Jokowi ini. Karena saya pernah dikriminalisasi. Saya paham bagaimana berhadapan dengan kekuasaan itu, posisi tersangka itu tidak dalam posisi yang kadang-kadang ideal. Aturan main, lapangan permainan itu tidak ideal bagi kita, apalagi berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi sebagaimana Pak Arsul, tunjukkan saja ijazahnya, dan Pak Arsul dengan legowo bilang, saya tidak akan melaporkan pidana orang yang melaporkan ijazah saya. Kenapa seorang negarawan hakim konstitusi seperti Arsul bisa mengambil posisi itu? Kenapa Pak Jokowi yang presiden tidak bisa? Sehingga kita kemudian tidak ditarik pada persoalan yang terus berlarut. Pak Jokowi tunjukkan. Ya, jadi gini. Kalau kemudian ijazahnya betul-betul asli dengan cara verifikasi yang benar, tidak perlu masuk pidana. Mohon izin Bung Denny ya. Tidak perlu. Saya ingin menyampaikan begini. Jangan dilihat kasus Pak Jokowi ini hanya Pak Jokowi pribadi, Pak Jokowi dan keluarga yang sudah diobok-obok sedemikian rupa. Gak akan tersentuh Pak Jokowi kalau tidak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dengan menampilkan ijazah tersebut. Ini masalahnya adalah ada ranah kepentingan umum yang saya rasa mungkin hari ini Roy Suryo dibungkam
akan timbul 1001 Roy Suryo Anda yakin dengan itu? lainnya. Karena kan ini kan justru yang menyebabkan Prof Nasrullah, hemat saya. Anda yakin dengan itu? Ketika ada penersangkaan Roy Suryo dengan kawan, akan ada gerakan untuk membela Roy Suryo? Bukan hanya gerakan, tapi bukan persoalan membela Roy Suryonya, tapi perlawanan terhadap ketidaktransparannya ijazah Pak Jokowi. Tidak transparan. Makanya kalau memang ingin mengklirkan nama baik Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Bung Ade, keluarganya yang terluka, maka ya sudah, ayo buktikan. Dijelaskan di depan publik, selesai, nggak perlu berkepanjangan. Tidak transparan, Itu kan tidak tindak menunjukkan. pidana, Prof. Fitnah yang dilakukan berkali-kali, Prof. Yang diorkestrasi gitu loh. Ya, itu Apa kan- salahnya? Apa salahnya seorang Insinyur Joko Widodo melaporkan ke polisi gitu Tidak loh? ada yang Sama salah. dengan Pak Prof. Sama dengan Prof. Kalau Prof juga difitnah, pasti juga akan Begini, melakukan hal yang tidak sama ada yang gitu. salah yang dilakukan Mologo Pak gitu. Jokowi. Nggak Saya begitu, hanya Prof. Kita menyatakan- harus fair. Kita harus Saya fair. hanya menyatakan bahwa Pak Jokowi ini akan timbul lagi nanti Roy Suryo berikutnya. Karena ini orang Makanya lah pelaporan polisi ini kan ini sudah sampai tahap penetapan tersangka ya. Ya sudah, kita ikuti, kita tunggu 5 yang akan tersangka akan diperiksa, sudah clear gitu loh. Kita lanjutkan. Nah, gitu loh. Kan selesai kan? Iya enggak? Bukan begitu, Pak. Justru sekarang Nah, ini inilah. ada masa. Pernahkah Pak Jokowi menampilkan ijazah itu untuk dibahas bersama? Saya punya scanning Oke. ijazah pembanding Jokowi Ini- dan ijazah Jokowi. Sebentar, ini ijazah Saya bisa tampilkan. Ijazah Pak Jokowi. Saya tampilkan. Oke, nanti. Ya, ini ijazah Pak Jokowi. Pokoknya nanti saya gambarkan akar permasalahan. Pertama kali ditampilkan ini. Saya tampilkan 2, ya, 1 itu. Oke. Yang kedua yang mengatakan bahwa fotonya Pak Jokowi itu ada miliknya Dumatno. Oke. Ya, Enggak ya, soal ijazah ini pertama kali ditampilkan di media. ini saya pertama kali. Oke, nanti kita akan